Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Abi Akbar dengan NPM 11211397 dari kelas B1 2024 Prodi Manajemen. Di sini saya akan membahas topik yang sangat menarik tentang bagaimana perusahaan consumer goods dapat menghadapi risiko saat meluncurkan produk baru dan bagaimana memanfaatkan data pelanggan untuk strategi pemasaran dan pengembangan produk. Jadi, simak terus video sampai habis ya. Yang pertama, analisis risiko dan mitigasi. Ketika sebuah perusahaan memutuskan meluncurkan produk baru, ada beberapa risiko yang harus dipertahankan. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama itu risiko pasar. Risiko pasar terjadi jika produk baru tidak sesuai dengan kebutuhan atau selera konsumen. Untuk mengatasinya, perusahaan harus melakukan riset pasar yang mendalam, misalnya mengadakan survei atau uji coba produk dalam skala kecil. Yang kedua, risiko persaingan. Di tengah persaingan yang ketat, kompetitor bisa saja merespon dengan menurunkan harga atau meluncurkan produk serupa. Solusinya adalah diferensiasi produk. Artinya, perusahaan harus membuat produk yang unik dan menunjukkan keunggulan tertentu. Yang ketiga, ada risiko operasional. Risiko ini berkaitan dengan gangguan produksi atau distribusi. Untuk mitigasi, perusahaan perlu memastikan rantai pasok yang efisien dan memiliki rencana cadangan jika ada kendala. Yang keempat, risiko keuangan. Biaya pengembangan dan pemasaran produk bisa lebih besar dari yang diperkirakan. Oleh karena itu, perusahaan harus membuat anggaran yang detail dan memonitor pengeluaran secara berkala. Yang kelima, ada risiko reputasi. Jika produk tidak memenuhi ekspektasi konsumen, reputasi perusahaan bisa terganggu. Langkah mitigasinya adalah memastikan kualitas produk dan menyiapkan strategi komunikasi untuk menangani keluhan konsumen. Yang kedua, ada pemanfaatan data pelanggan. Selanjutnya, kita akan membahas bagaimana perusahaan dapat memanfaatkan data pelanggan melalui e-commerce untuk strategi pemasaran dan pengembangan produk. Yang pertama, ada segmentasi pelanggan. Dengan data seperti usia, lokasi, dan preferensi belanja, perusahaan dapat membuat segmentasi yang lebih akurat. Misalnya, membuat kampanye iklan yang ditargetkan untuk kelompok umur tertentu. Yang kedua, ada personalisasi penawaran. Personalisasi sangat penting di era digital. Perusahaan dapat menawarkan produk yang serupa dengan preferensi pelanggan berdasarkan riwayat belanja mereka. Yang ketiga, ada prediksi permintaan dan optimalisasi harga. Data penjualan sebelumnya bisa membantu perusahaan memprediksi produk yang akan diminati di masa depan. Contohnya, menyusun stok produk berdasarkan pola permintaan musiman. Untuk optimalisasi harga, dengan menggunakan data tentang sensitivitas harga, perusahaan bisa menentukan harga yang kompetitif menggunakan algoritma dynamic pricing. Yang terakhir, pengembangan produk. Data pelanggan juga bisa digunakan untuk mengembangkan produk baru. Umpan balik dari pelanggan seperti review dan keluhan bisa menjadi masukan berharga untuk kualitas produk atau menambahkan fitur baru. Jadi, itu tadi pembahasan mengenai risiko peluncuran produk baru dan bagaimana data pelanggan bisa dimanfaatkan dalam strategi pemasaran serta pengembangan produk. Semoga informasi ini bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dan salah-salah kata. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.